Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kuasa yang akan menjelaskan manufacturing wearing style dari Spanyol, yaitu akan menjelaskan ekspansi dan investasinya. Pada poin pertama, kami memilih negara atau pakaian fashion Spanyol memiliki 70 desainer terkenal baik dari kalangan lokal maupun internasional. Maka dari itu tidak heran mengapa Spanyol juga menjadi tuan rumah industri produk pakaian terkenal seperti Mango, Desain Jual, dan Inditex Group yang mengambil merek terkenal seperti Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, dan sebagainya. Data di bawah ini merupakan tren perdagangan dalam manufaktur wearing apparel periode tertera. Kelompok kami akan mengambil contoh Inditex Group dengan Zara sebagai pilihan produk dari perusahaan. Zara merupakan multinasional retailer clothing yang berpusat di Corona Galicia in Spain, terutama dalam bidang fashion seperti pakaian, parfum, dasi, topi, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekspansi, Inditex harus melakukan banyak investasi juga kepada negara-negara tertentu. Inditex sudah membangun 4.000 toko di 82 negara dengan 50% milik Zara. Investasi Inditex untuk Zara seperti pembangunan toko atau outlet di sudut-sudut jalan ataupun sawah gerai. Secara spesifiknya, Zara itu biasanya membangun toko atau outlet itu kepada sesama negara maju gitu. Kenapa? Karena Zara melihat di situ adalah pasarnya produksi Zara. Zara juga sudah membangun banyaknya proyek di negara-negara maju seperti Polandia, sudah terhitung 18 proyek, Romania 15 proyek, dan juga Milan. Selain itu, Zara juga telah melakukan ekspansi di Amerika Serikat, terutama di New York, mulai dengan investasi sebesar 324 juta US dollar. Berbeda lagi dengan ekspansi sewa gerai, Zara melihat Asia sebagai pasar sasaran yang cocok. Outlet Zara pada negara Asia lebih banyak persebarannya di mall. Selain itu, Zara juga baru-baru ini membuka gerai pertama di Ho Chi Minh, Vietnam. Zara di Indonesia tersebar mulai dari Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Negara supplier Zara juga tersebar di seluruh benua. Persebaran mulai dari raw material yang berada di Uni Eropa, dyeing and washing di Amerika, hingga finishing di Asia. Salah satu ekspansi Zara di negara berkembang adalah Bangladesh. Sebagai fast fashion, Inditex harus menghasilkan pakaian dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Inditex kemudian menerapkan mitra perdagangan ke negara berkembang, seperti Zara di Bangladesh. Selain karena memiliki industri garment yang besar, buruh juga relatif murah. BIDA atau Bangladesh Investment Development Authority bertanggung jawab dalam segala alur investasi. Bangladesh merupakan negara dengan rezim investasi paling liberal di Asia Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang paling cepat di seluruh dunia. Beberapa karakteristiknya seperti terbuka pada seluruh investasi asing, penerapan non-diskriminasi artinya 100% kepemilikan asing diizinkan dalam suatu sektor, politik yang stabil, perlindungan hukum bagi investor, dan juga kebijakan intensif yang diberikan pemerintah menarik perhatian investor. Tren investasi keluar atau FDI Bangladesh sempat mengalami kenaikan signifikan sebelum pada akhirnya menurun pada awal tahun 2020 karena COVID-19. Sektor spesifik yang sekaligus menjadi minat FDI ini seperti agribisnis, garment dan tekstil, power industry, kulit dan barang dari kulit, dan elektronik seperti telepon, seluler, komputer, dan lain-lain. Investor utama Bangladesh mencakup negara-negara Eropa seperti Tiongkok dan Jepang. Mereka berinvestasi dalam bentuk industri manufaktur sesuai dengan sektor-sektor yang telah disebutkan tadi. Pada akhir kesimpulan, kelompok kami menyimpulkan bahwa paparan ini selaras dengan teori neomarxisme, di mana perluasan Zara di negara berkembang merupakan bentuk eksploitatif dan ketergantungan. Manufaktur tekstil dan clothing seperti Inditex, mereka menetapkan pola fast fashion, yaitu pembuatan produk dalam jumlah banyak dengan waktu yang cepat, sehingga pada satu sisi membutuhkan pekerja banyak dan murah. Pada mode ini, Zara mendorong pola kerja hierarki sosial menjadi dua kelas. Borjuis diibaratkan sebagai Zara dan proletar sebagai negara berkembang.
Kemudian, baik antara Zara dan pabrik garmen Bangladesh mengalami rasa saling ketergantungan, di mana diibaratkan lagi, Bangladesh hanya sebagai bidang produksi bahan utama, dan sebagai negara lain atau negara maju tetap memegang faktor industri utama. Profit yang didapatkan oleh Zara sebagian besar hasil dari eksploitasi pekerja memanfaatkan upah rendah Bangladesh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.